Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, ya, untuk kalian semua, ya, karena kondisi hari ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ya. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap jaga jarak, ya, tetap cuci tangan, jaga kebersihan, kuatkan stamina, tingkatkan stamina, ya, gitu aja, sehingga kondisi kalian semuanya dalam kondisi fit. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan bicara atau kuliah tentang di motivasi dan kepuasan kerja di manajemen keperawatan. Oke ya. Kalau kita bicara motivasi, pasti kalian sudah termotivasi. Kenapa kalian masuk perawat, kalian masuk di kesehatan, pasti ada motivasinya, ya. Oke, kita bicara dari motivasi dulu, ya. Motivasi itu berasal dari bahasa Latin, istilahnya mover, atau istilahnya dalam bahasa Indonesia itu adalah bergerak, ya. Jadi bergerak kemana? Menuju ke sebuah tujuan, ya, menuju ke sebuah tujuan. Nah, dengan kata lain, salah satu tantangan berat bagi organisasi adalah bagaimana motivasi itu dapat tumbuh dan terbina dengan baik di sebuah organisasi, di sebuah lingkungan kerja. Nah, itu inti dari sebuah motivasi, ya. Jadi, bagaimana motivasi itu dapat tumbuh, terbina dengan baik di sebuah organisasi, di sebuah lingkungan kerja. Harapannya apa? Tujuan bisa tercapai dengan cepat. Kalau kita mengenal motivasi, atau istilah kita artikan dulu apa itu motivasi, ya, yaitu sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, ya. Ada dorongan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, ya. Itu disebut dengan sebuah motivasi. Apa yang mendorong? Silahkan, bebas. Saya pengen kaya, saya pengen sukses, saya pengen ganteng, saya pengen cantik, saya pengen apa, itu adalah motivasi atau dorongannya, ya. Tujuannya kalau sudah goal, ya itu sudah mencapai tujuan, ya. Nah, itu disebut dengan motivasi. Bentuk motivasi itu ada beraneka ragam, bisa dari intrinsik, ekstrinsik, atau motivasi yang sifatnya terdesak, ya. Intrinsik dari dalam diri sendiri, ekstrinsik dari luar. Terdesak, ya. Terdesak itu biasanya pada momen-momen tertentu yang sifatnya urgent, ya, seketika, harus bisa mengambil keputusan cepat, tepat. Nah, itu juga disebut dengan motivasi terdesak, ya. Ada beberapa komponen utama yang penting di dalam motivasi, ya. Ada beberapa komponen utama di dalam motivasi. Komponennya apa saja? Yang pertama meliputi kebutuhan, ya. Yang pertama kebutuhan. Ada dorongan, ada tujuan. Tiga komponen di dalam motivasi ini menjadi dasar penting di dalam motivasi, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Nah, sekarang kita kebutuhan. Kebutuhan itu nanti akan timbul, ya, pada seseorang apabila ada kekurangan di dalam dirinya. Itu biasanya karena ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi dia harus dimiliki. Jadi yang pertama adalah kebutuhan, ya. Yang kedua, dorongan. Itu dorongan untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, ya, dalam diri seseorang, itu sehingga muncul sebuah dorongan berupa apa? Usaha untuk memenuhi kebutuhan secara terarah, ya. Jadi dorongan ini adalah suatu tindakan atau usaha untuk pemenuhan kebutuhan secara terarah. Dan biasanya dorongan ini berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh orang tersebut, ya. Dorongan inilah yang disebut dari inti dari motivasi, ya. Dorongan inilah yang disebut dengan inti motivasi.
komponen dorongan ini. Nah, terus yang terakhir adalah tujuan. Komponen ketiga dari motivasi tadi adalah tujuan. Nah, tujuan berarti adalah goalnya, ya. Berarti goalnya. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan di dalam diri. Jadi kalau orangnya sudah bisa menentukan tujuannya sudah berhasil, ya sudah selesai. Maka dia akan memunculkan sebuah ketidakseimbangan baru, sehingga muncul dorongan baru, mempunyai tujuan baru. Nah, sehingga akan muncul motivasi baru. Ya. Nah, sedangkan kalau di motivasi kerja bagaimana? Nah, sebelum kita masuk di motivasi kerja, kita mungkin lebih mengenal apa sih bekerja itu. Bekerja itu adalah sebuah bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, baik secara fisik, mental. Siapa yang nggak pengen bekerja? Ya, orang lulus pengennya cepat bekerja, cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi istilah bekerja adalah bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan secara fisik maupun mental. Prinsipnya dalam motivasi kerja itu apa saja? Ada partisipatif, komunikasi, mengakui adil bawahan, ada pendelegasian wewenang, ada perhatian dari pimpinan. Ini prinsip di dalam motivasi kerja. Kalau 5 komponen ini tidak ada di dalam motivasi kerja, maka seseorang di dalam bekerja pasti akan motivasinya turun. Ya, pimpinan nggak mau ngobrol sama bawahan, ya sudah pasti nggak mau kerja. Bawahan sudah melakukan banyak kegiatan tapi tidak pernah dapat reward walaupun hanya dalam bentuk ucapan. Ini andil bawahan tidak pernah diakui. Ya pasti otomatis nanti akan muncul statement-statement, mungkin saya sudah capek-capek, nggak ada harganya, mungkin hanya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di perawat apa motivasinya tetap bekerja di lingkungan perawat? Yang pertama adalah kepuasan kerjanya. Kepuasan kerjanya bagaimana yang perawat harapkan? Perawat itu akan merasa puas apabila melihat siapa yang dirawat itu sembuh dengan senyuman. Maka disitulah akan memunculkan sebuah kepuasan kerja yang benar-benar signifikan. Kadang sampai dengan tetesan air mata. Terus yang kedua adalah pengembangan profesional. Maka tidak semua orang bisa masuk di lingkungan perawat. Ya, tidak semua orang bisa. Yang ketiga adalah kondisi kerja yang baik. Nah, kondisi kerja yang baik seperti apa? Orangnya putih-putih, bersih-bersih, rapi-rapi, menjaga kesehatan, seperti itu. Terus yang keempat adalah tingkat penggajian. Nah, sebenarnya kalau saya ngangkat di tingkat penggajian ini sebenarnya ada tanda kutipnya. Maaf saja. Sekarang banyak tenaga sukuan, tenaga sukarelawan, THR, harian lepas, seperti itu. Tapi tingkat penggajian yang seperti apa yang sebenarnya diharapkan perawat? Kalau kita mengacu dari beberapa literatur, beberapa sumber di rumah sakit yang besar, rumah sakit yang sifatnya internasional, nasional, maka tingkat penggajian bisa dipertimbangkan. Ya, makanya kalau kalian jadi perawat, ayo berubah, mindsetnya dirubah, cari tempat yang bagus, cari tempat yang enak. Jangan sembarangan menempatkan lamaran kalian di tempat-tempat sembarangan. Ya, lihat kualitasnya. Ya, harapan saya seperti itu. Tapi apakah yang daerah pinggiran tidak perlu dikasih perawat? Ya perlulah. Maka itu mungkin ke depan sebagai kebijakan dari sebuah pimpinan organisasi kita, PPNI, menstandarisasi gaji perawat. Itu yang menjadi pertimbangan ke depannya, atau perhatian dari pemerintah. Nah, sedangkan perawat itu apa sih? Yang faktor yang mendukung motivasi perawat itu? Status profesionalnya,
kesenangan di dalam posisi yang dimilikinya, memberikan aspek yang berkualitas, ya. Ada pengenalan keunikan perawat dan banyak lagi, ya. Siapa yang harus memberikan motivasi kepada seorang perawat atau kepada bawahannya? Yang pertama adalah manajer, pimpinannya. Kalau pimpinan atau manajer atau kepala ruangan memberi motivasi yang baik, yang positif, maka akan muncul sebuah motivasi kerja yang efektif pula, ya, yang diberikan oleh karyawan. Dampaknya apa? Yang dihasilkan dari sebuah motivasi tadi adalah kepuasan kerja. Saya senang kerja di sana. Pimpinannya ramah, rewardnya bagus. Mau bekerja itu bisa loyal saya. Nah, seperti itu. Jadi pikirkanlah beberapa komponen-komponen di atas tadi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer atau kepalanya. Kalau kalian bisa mendapatkan orang seperti itu, maka kepuasan kerja kalian akan bisa terwujud. Dan sebaliknya, kalau kalian jadi seorang pemimpin, jadilah motivator yang benar-benar bagus, ya. Nah, ya. Kalau ngomong kepuasan kerja, ya, apa sih kepuasan kerja itu? Pasti sesuatu yang merasa senang, ya, dalam bekerja sehingga menimbulkan aktivitas dan sikap yang positif di dalam bekerja. Jadi kepuasan kerja itu seperti itu, ya. Jangan dianggap yang lain. Jangan dianggap bahwa kita itu sama kayak kebo, yang penting kerja terus, bukan. Tapi kepuasan kerja itu adalah sebuah perasaan senang. Kalau nggak bekerja malah dia akan stres. Jadi kalau saya pengen berangkat kerja, kenapa? Ketemu banyak teman, ketemu pimpinan, ketemu pasien, ketemu lingkungan baru. Nah, seolah-olah itu menjadi hal positif di dalam dirinya. Itulah yang mewujudkan sebuah kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh faktor motivasinya, lingkungannya, dan peran manajer. Motivasi baik dari manajer, lingkungannya mendukung, teman-temannya mendukung, ya. Motivasi itu bisa dari dalam, bisa dari luar, bisa faktor tersisa. Dari luar mungkin istrinya minta, Mas, saya besok mau ganti CRV. Wah, saya harus kerjanya aktif, saya harus giat. Nah, ini motivasi. Lingkungannya, tetangga saya semuanya kok pekerjaannya bagus-bagus, saya harus punya pekerjaan bagus juga. Lah, itu juga sebagai lingkungan motivasi. Lingkungan yang mempengaruhi kepuasan kerja. Terus peran manajer, pimpinan itu juga mempengaruhi. Nah, ini beberapa peran manajer di dalam meningkatkan kepuasan kerja. Empati, ya, selalu menciptakan situasi yang kondisi, mampu tanggap dan membaca terhadap situasi. Pemimpin itu harus seperti itu. Mampu mengembangkan tim kerja yang efektif, ya, memberikan umpan balik yang positif, menjadi mediator konflik yang baik, ya, dan banyak lagi. Itu tadi beberapa motivasi dan kepuasan kerja di dalam manajemen keperawatan, ya. Nanti tolong dipelajari, dipahami, tolong didengarkan sampai habis. Jangan di skip, ya. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga masih dalam kondisi sehat walafiat, ya, masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Tetap jaga stamina, makan yang banyak, multivitamin, sering-sering cuci tangan, ya, jaga jarak, physical distancing, jangan lupa pakai masker. Maaf saya nggak pakai masker karena ini kita hanya melalui kamera saja. Oke, kita masuk di pendelegasian. Apa sih pendelegasian? Ya, mungkin kalian pernah tahu seorang pimpinan mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Ya,
pimpinan mendelegasikan tugas pada bawahannya. Kenapa didelegasikan? Bukan karena tidak mampu atau tidak mau mengerjakan, tapi mungkin karena adanya beberapa hal yang menyebabkan seorang pemimpin itu harus mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Nah, yang perlu kita tahu adalah kapan delegasi itu diperlukan, mengapa delegasi itu kadang tidak efektif, ya, sering tidak berjalan dengan efektif, itu kenapa? Ya, itu yang perlu kita bahas sebenarnya. Nah, kita sebelum masuk di membahas itu tadi semua, kita jelaskan sedikit aja tentang apa itu pendelegasian. Ya, delegasi adalah pelimpahan tugas atau wewenang dari seseorang atau lembaga kepada orang lain atau kepada lembaga lain. Jadi tugas kita diberikan kepada orang lain, dilimpahkan tugas kita. Biasanya dari atas menuju ke bawah. Ya, itu disebut dengan delegasi. Manfaatnya apa untuk delegasi itu? Ya, secara rasional, mungkin saya seorang pemimpin, tugas saya banyak, maka kalau saya kerjakan semua, maka hasilnya tidak bisa optimal. Sehingga mau nggak mau 50% atau 25% saya delegasikan kepada bawahan saya. Sehingga apa yang terjadi? 75% saya bisa kerjakan dengan maksimal daripada saya mengerjakan 100% yang tidak maksimal. Ya, paham ya? Jadi saya lebih baik mengerjakan 75 tugas saya dengan hasil yang maksimal daripada saya mengerjakan 100 tugas saya dengan hasil yang kurang maksimal. Ya. Jadi delegasi itu fungsinya seperti itu. Memberikan waktu lebih, ya, untuk aktivitas yang lain. Karena saya seorang pemimpin, ibaratnya seperti itu. Saya tidak akan mengurusi pekerjaan ini terus. Saya harus lebih berkembang. Otak saya harus lebih mengembangkan lebih luas lagi. Nah, dari situ waktu saya lebih longgar, saya bisa berinovasi yang baru. Ya, bisa mengembangkan potensi yang baru. Itu fungsi dari sebuah pendelegasian. Kalau bagi anggotanya bagaimana? Yang dapat delegasi otomatis akan menambah keterampilan baru, memicu terjadinya kaderisasi. Kenapa? Karena kaderisasi itu sangat penting. Kebanyakan orang-orang itu setelah jadi pemimpin, dia lupa tidak melakukan kaderisasi. Kalau kaderisasi tidak dilakukan, setelah dia pensiun, setelah dia purna tugas, maka apa terjadi? Bawahan tidak bisa menggantikan beliau. Sehingga apa? Langsung seketika di situ akan terjadi destroy atau rusak semuanya tatarannya. Ya, semuanya akan rusak. Ya, itu kalau bagi bawahan. Kalau bagi organisasinya apa? Hasil yang efisien, ya. Keputusan yang cepat dan efektif. Fleksibilitas dalam operasionalnya. Jadi seperti itu. Nah, tapi hati-hati. Di dalam delegasi itu ada istilah ketidakefektifan di dalam delegasi. Apa saja? Biasanya karena faktor under delegasi. Apa under delegasi? Pelimpahan yang terlalu sedikit, ya. Ya, pelimpahan tugas yang terlalu sedikit. Di mana seorang manajer perawat biasanya sering berasumsi bahwa mereka dapat melakukan sendiri lebih baik dan lebih cepat daripada orang yang mau kita beri tugas. Terus adanya kekhawatiran yang berlebihan dari seorang manajer atau kepala ruangan, ya, sehingga dampaknya staf beresiko untuk bosan, malas, dan tidak efektif. Disebut dengan under delegasi. Terus ada juga over delegasi, ya, tugas yang kita berikan terlalu banyak, ya, terlalu besar, ya, sehingga apa? Bawahan pun dalam menerima tugasnya juga kewalahan, nggak mampu dia, karena dia merasa terbebani dan seringkali menyalahgunakan wewenang. Ya, terus biasanya ada muncul istilah-istilah, saya tidak tahu apa yang manajer harapkan. Ya, mereka tidak tahu, karena mereka biasanya akan butuh supervisi. Ya. Nah, kalau butuh supervisi yang sifatnya terus-menerus, maka delegasi ini pasti tidak akan bisa berjalan dengan efektif, ya. Terus juga bisa
penggunaan waktu yang sia-sia. Terus ada pelimpahan yang tidak tepat, ya. Under delegasi, over delegasi, dan pelimpahan yang tidak tepat. Pelimpahan yang tidak tepat bagaimana? Salah pada waktunya, salah pada orangnya, ya. Terus alasan delegasi karena hanya faktor senang dan tidak senang, like dislike. Saya senang pada si A, maka tugas saya tak kasih si A. Saya senang sama si B, tugas saya kasih si B. Tidak melihat kemampuan si A dan si B, yang penting saya kasih. Nanti rewardnya kan tak kasih sama mereka. Nah, jadi faktor-faktor seperti itu menjadi menyebabkan ketidakefektifan di dalam sebuah delegasi. Di dalam konsep delegasi, ya, ada istilah tanggung jawab, ya, ada akuntabilitas, ada wewenang, ya. Konsep di dalam delegasi itu ada 3: tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang. Kalau kita bicara tanggung jawab, ini adalah suatu rasa tanggung jawab terhadap penerimaan tugas. Jadi orang yang dapat tugasnya harus punya rasa tanggung jawab. Oh, saya dapat tugas, dapat delegasi dari pimpinan, maka saya harus cepat menyelesaikan tugas ini. Terus yang kedua, akuntabilitas. Siapa yang mendapatkan tugas harus mampu melaksanakan tugasnya. Jangan hanya mementingkan like dislike, ya, suka tidak suka, sehingga dia diberikan delegasi, diberikan tugas. Tidak bisa seperti itu. Dan yang ketiga adalah wewenang. Kalau sudah diberikan delegasi, jangan hanya tugasnya saja, wewenangnya juga dikasih, ya. Pemberian hak dan kekuasaan penerimaan tugas limpah, ya. Dalam sebuah mengambil keputusan harus diberikan. Contohnya seperti ini. Saya sebagai kepala ruangan, karena saya ada tugas kerja ke luar kota dalam 1 minggu, maka wewenang saya atau tugas saya akan saya delegasikan kepada wakil kepala ruangan. Maka sudah saya limpahkan. Maka dengan begitu wakil kepala ruangan akan berhak tugas saya semuanya. Wewenang saya, dia yang melakukan semua. Ya, bukan berarti kalau saya kasih limpah tugas sehingga kalau mengambil keputusan balik lagi ke saya, balik lagi seperti itu. Wah, itu namanya bukan delegasi, ya. Nah, pedoman pelimpahan wewenang yang efektif bagaimana? Harus ada tujuan yang spesifik, target waktunya, identifikasi dan petunjuk mengenai asuhan yang mau dicapai, ya, identifikasi atau petunjuk yang ingin dicapai. Prinsipnya di dalam delegasi apa? Yang pertama, seleksi dan susun tugas. Yang kedua, seleksi orang yang tepat berdasarkan dari kompetensinya. Yang ketiga, berikan arahan dan motivasi staf. Yang keempat, lakukan supervisi. Ya, lakukan supervisi. Seleksi dan susun tugas. Susun sesuai daftar tugas yang dilimpahkan. Siapkan laporannya, pertanyaannya, jadwalnya, dan seterusnya. Ya, banyak. Ya, terus seleksi orang yang tepat, kemampuannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, dan seterusnya. Arahan dan motivasi staf. Jadi kalau kasih delegasi, ya harus kita kasih tahu apa tugasnya, apa kewajibannya, ngapain saja dia, harus jelas, ya. Nah, terus jangan lupa untuk melakukan supervisi. Nah, kalau supervisi dilakukan, dikontrol, nanti akan saya evaluasi setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, itu perlu dilakukan. Tapi jangan sampai over control maupun under control. Over control terlalu banyak mendikte, ya. Kalau under control tidak pernah mengawasi sama sekali, ya. Hati-hati itu. Terus delegasi itu kapan diberikan dan di mana? Bisa sebagai tugas rutin, tugas yang tidak cukup waktunya, ya, dalam penyelesaian masalah, ya,
peningkatan kemampuan. Nah, ini dalam contohnya proses pembelajaran. Itu juga sebuah kapan dan di mana delegasi itu diberikan. Kegagalan di dalam delegasi dan resistensi staf ini bisa muncul, ya, bisa muncul. Biasanya gagal, biasanya manajer kalau delegasi itu gagal biasanya penyebabnya karena manajernya perfeksionis, ada ketakutan. Ketakutan apa? Delegasi gagal. Mungkin lebih baik saya kerjakan sendiri daripada saya limpahkan sama orang lain. Sehingga rasa takut ini menyebabkan kegagalan di dalam delegasi. Tidak senang terhadap pendelegasian, ya. Ya, terus punya pikiran bahwa stafnya belum mampu, ya. Terus punya pengalaman buruk tentang delegasi. Terus yang kelima, tidak tahu caranya delegasi. Nah, kalau resistensi stafnya bagaimana? Stafnya biasanya tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, pernah gagal juga, takut tidak disetujui manajer, tidak punya waktu, tidak senang terhadap delegasi, ya, tidak punya otonomi, ya, dan banyak lagi. Jadi itu di dalam sebuah delegasi. Tapi delegasi itu bisa berhasil, bisa menunjukkan hasil yang maksimal apabila ada komunikasi yang jelas dan lengkap, adanya sumber dan sarana, adanya monitoring, adanya pelaporan kemajuan. Itu perlu diantisipasi. Jadi 4 poin utama inilah sebagai titik ukur bahwa delegasi itu bisa berhasil atau tidak, ya, komunikasi, ya, ketersediaan sumber dan sarana, monitoring, dan pelaporan hasil tugas. Oke, saya kira itu aja untuk di delegasi. Tolong dipahami, belajar yang rajin, jangan di skip, dipahami, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi. Oke, di poin berikutnya kita bicara tentang supervisi, ya. Supervisi. Kalau kita bicara supervisi, tadi kita bicara delegasi, kita masuk ke supervisi. Ini adalah sebuah keterkaitan yang memang tidak bisa dilepaskan. Kalau kita sudah melakukan delegasi, maka kita mau nggak mau harus memberikan supervisi kepada bawahan kita. Apa supervisinya? Adalah pemantauan, adalah melihat hasil kerjanya, kinerjanya, bagaimana, ada masalah tidak, sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, ya. Oke. Kalau kita bicara secara harfiah saja, supervisi adalah bagaimana kita menilai, mengawasi, ya, bawahan terhadap apa yang sudah dilakukan, melihat dari tugas yang kita berikan. Jadi supervisi itu bentuknya seperti itu. Tujuannya untuk apa sih supervisi? Untuk pemenuhan dan peningkatan kepuasan pelayanan. Kalau kita bicara di pasien, karena kita bicara di manajemen keperawatan. Tapi kalau kita bicara secara luas, tujuannya apa? Supervisi, ya, peningkatan dan pemenuhan hasil yang optimal terhadap tugasnya, ya. Oke, kalau kita di perawat mungkin supervisinya sudah jelas, mungkin dari atasan ke bawahan, bawahan ke bawahan lagi, terus seperti itu, ya. Bisa dari kepala ruangan, dari pengawas, kepala seksi, kepala bidang, wakil direktur, dan seterusnya, ya. Kalau mungkin kita sebagai perawat pelaksana, siapa yang mau supervisi kita? Bisa perawat primernya, bisa katinnya, atau bisa kepala ruangannya, atau kabin keperawatannya. Jadi seperti itu. Tidak boleh seorang perawat pelaksana mensupervisi direkturnya, mensupervisi manajernya, itu tidak boleh. Tapi supervisi itu adalah tahap dari atas menuju ke bawah, melihat dari hasil kinerjanya, seperti itu. Kalau di supervisi ini memang tidak terlalu banyak, ya. Mungkin yang perlu kita jelaskan adalah lebih ke bagaimana cara melakukan sebuah supervisi.
Ya, supervisi itu bisa dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung, ya, seorang kepala ruangan turun ke bawah, melihat, mengevaluasi tugas anak buahnya sudah sampai mana. Nah, dari situ nanti hasilnya menjadi catatan dari kepala ruangan untuk menaikkan jenjang atau apapun di situ. Ya, itu secara langsung. Kalau tidak langsung bagaimana? Dilakukan melalui laporan, ya, baik tertulis maupun secara lisan. Nah, contohnya seperti ini. Kepala ruangan menyuruh Katim A untuk melihat kinerjanya si B. Ya, Katim A tolong lihat kerjanya si B. Oke, ya, seperti itu. Nah, nanti Katim A akan memberikan laporan kepada kepala ruangan. Itu bentuk supervisi yang secara tidak langsung. Terus supervisi ini bukan sifatnya adalah menjudgment bahwa orang itu salah, dikasih kesalahan, bukan, atau dikasih sanksi, bukan. Supervisi ini adalah memberikan arahan, harapannya nanti ke depan tugas yang dilakukan itu menjadi lebih bagus, lebih baik. Itu tujuan dari sebuah supervisi, ya. Kayaknya kalau di supervisi nggak banyak lebar aja, nanti bisa dibaca di slide saya. Tolong dipahami benar-benar. Kalau memang ada kesulitan, silakan komen di bawah atau buat pertanyaan di bawah. Oke, terima kasih. Itu aja. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.